Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ismaningdia Kurniawati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual di modul 1.3 mengenai perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Ini dia support system di kelas 198 dengan fasilitator Bapak Taufik Safaat SPD SD dan pengajar praktik Bapak Joko Suprapto SPD. Saya akan memulai menganalisa ATAP yakni dengan inisiasi metode pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Situasi awal yang terjadi yakni pembelajaran di SMK yang menuntut 80% praktik dan 20% teori khususnya di mapel yang saya ampuh yakni mapel produktif terkadang harus membuat saya lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran. Tapi saya pribadi masih sering terjebak pada pembelajaran yang konvensional sehingga siswa merasa jenuh dan kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Terlebih saat tidak melaksanakan praktikum. Hal ini tentu saja berimbas pada nilai yang didapatkan. Selanjutnya, saya menganalisa aset yang saya miliki. Yang pertama, saya masih berada pada umur yang produktif sehingga mudah belajar hal-hal yang baru. Kemudian, pernah juga belajar berbagai variasi metode pembelajaran saat PPG. Dan yang ketiga, paham dan dapat mengoperasikan IT termasuk variasi pengelolaan pembelajaran dengan kombinasi IT dan didukung dengan sarana prasarana yang ada di sekolah yang bisa membantu saya untuk melaksanakan itu. Lalu, apa tantangan yang saya hadapi? Yang pertama, terkadang sulit mengkondisikan siswa pada saat pembelajaran berlangsung, terutama jika pembelajaran itu terjadi di siang hari. Kemudian sering juga terjebak pada zona nyaman mengajar dengan metode konvensional. Dan yang terakhir, masih kadang timbul rasa malas dan tidak mau direpotkan dengan persiapan mengajar yang ribet, membawa laptop, sound, dan sebagainya. Lalu apa aksi yang bisa saya lakukan atau strategi yang bisa saya lakukan? Yang pertama, yakni mencari referensi ice breaking yang menarik, membuat kesepakatan kelas bersama siswa, menyusun denah tempat duduk yang sesuai, upgrade informasi mengenai variasi metode pembelajaran yang menarik, khususnya untuk kelas tinggi, dan mau berusaha bergerak untuk berubah menjadi lebih baik. Perubahan yang saya harapkan tentu saya ingin menjadi lebih percaya diri dan konsisten dalam menerapkan strategi perubahan. Kemudian dampak yang dirasakan siswa mereka menjadi antusias, makin bersemangat mengikuti proses belajar dan tentu saja berimbas pada nilai yang juga memuaskan. Kemudian memunculkan sikap kreatif dan berpikir kritis sebagai implementasi profil pelajar Pancasila. Mari kita beranjak ke kanvas Bagja Prakarsa Perubahan. Di sini saya akan menjelaskan apa latar belakang mengapa saya mengambil inisiasi variasi metode. Nah, di sini ditampilkan hasil rapot pendidikan SMK Negeri 1 Subo tahun 2024 yang menunjukkan adanya penurunan nilai pada poin manajemen kelas dan ada rekomendasi perbaikan pada kualitas pembelajaran yang merujuk kepada metode pembelajaran. Di sini saya merefleksikan kepada diri saya sendiri, apakah saya selama ini sudah tepat dalam mengaplikasikan metode pembelajaran pada kelas-kelas yang saya ampuh. Pada buat pertanyaan utama, saya di sini menanyakan mengapa hasil rapot pendidikan SMK Suboh tahun 2024 mengalami penurunan pada manajemen kelas dan membutuhkan perbaikan pada kualitas pembelajaran dan bagaimana jika hasil tersebut saya refleksikan kepada diri saya sendiri. Daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama tentu melakukan diskusi dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah Wakakurikulum, berkenaan dengan pemetaan akar masalah. Dan selanjutnya merefleksikan hal tersebut kepada diri saya sendiri dan mulai melaksanakan perbaikan.
Dan yang ketiga adalah menyusun beberapa rencana perbaikan yang secara konkret dapat saya laksanakan. Kemudian pada ambil pelajaran pertanyaan yang saya ajukan pada diri saya sendiri, apa yang pernah saya lakukan di masa lalu yang menunjang keberhasilan pembelajaran? Dan pembelajaran model apa yang disenangi siswa sehingga mereka menemukan kenyamanan dalam belajar? Daftar tindakan yakni membuka komunikasi dengan siswa dengan cara diskusi langsung di kelas atau menyebarkan kuesioner sederhana dan menganalisa hasil kuesioner tersebut untuk mulai melakukan pengelolaan pembelajaran yang lebih maksimal. Pada gali mimpi, daftar pertanyaannya yakni bagaimana respon dan perasaan siswa saat saya melakukan model pembelajaran yang mereka inginkan. Bagaimana korelasi metode pembelajaran dengan nilai yang didapatkan, dan apa yang bisa saya lakukan agar tetap konsisten dalam pelaksanaannya. Daftar tindakan yakni membuka komunikasi sebagai bahan refleksi bersama dengan siswa, melihat perkembangan proses belajar siswa, dan membuat variasi rencana yang sudah tersusun matang sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Pada jabarkan rencana, yakni langkah apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan keberhasilan rencana saya tersebut. Yang pertama, melakukan diskusi dengan pihak terkait berkenaan dengan pengembangan diri yang bisa saya lakukan. Kemudian, membuka komunikasi dengan siswa terkait metode dalam mengajar. Dilanjutkan dengan membuat modul ajar, rencana pembelajaran, melaksanakan rencana, melakukan refleksi secara berkala, dan melaksanakan perbaikan yang dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Lalu pada atur eksekusi, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yakni yang pertama ada wakil kurikulum dan yang kedua adalah siswa kelas 11 perikanan yang saya ampuh. Sekian analisa ATAP dan pembuatan prakarsa perubahan dengan kanvas baja yang saya lakukan. Terima kasih. Let's make a change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.